Jumpa lagi dengan saya para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabat terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal penting dalam kehidupan iman kita. Bolehkah orang tua ketika menyambut komuni kudus lalu membagikannya kepada anaknya yang belum tahu apa-apa? Para sahabatku terkasih, komuni yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, kita mengimani atau kita meyakini bahwa itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Ketika imam mengkonsekrirnya di dalam doa syukur agung, maka roti dan anggur pada saat itu juga berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini keyakinan iman gereja Katolik. Maka kita lihat di sini, kita selaku umat beriman Katolik itu dituntut memiliki sikap yang pantas dengan penuh hormat untuk menyambutnya pada saat komuni itu dibagikan kepada kita. Demikian juga, sebelum kita menyambut komuni, kita juga harus terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan baik, supaya hati kita dipantaskan atau diri kita dipantaskan, dilayakkan untuk menyambut tubuh Tuhan itu. Dan juga setelah kita menyambut, kita juga berdoa di dalam hati supaya Yesus yang kita sambut itu berkarya, bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi tuntutan bagi kita selaku umat beriman Katolik ketika berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus. Para sahabatku terkasih, untuk menyambut komuni ini juga perlu atau ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Maka kita perhatikan di dalam gereja itu bukan dengan serta-merta diumumkan dari depan bahwa siapa mau menyambut komuni silakan maju. Tidak demikian. Tapi ada syarat, kriteria atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh umat beriman Katolik dalam menyambut ini. Di sana kita lihat misalnya orang yang menyambut itu sudah mengikuti pembelajaran, demikian juga menyambut komuni pertama. Itu baru dibenarkan atau dibolehkan untuk ikut menyambut komuni kudus di dalam perayaan itu. Di sana para bapak dan ibu, para sahabatku sekalian, orang yang mau menyambut komuni itu pun memenuhi persyaratan juga. Misalnya anak tersebut telah mencapai usia sekian tahun, baru mereka dilibatkan atau digabungkan untuk mengikuti proses belajar persiapan menyambut komuni pertama. Jadi tidak serta-merta umat yang ada di dalam gereja itu untuk boleh maju dengan bebas menyambut komuni. Tapi harus ada persiapan. Orang yang menyambut penyambut baru ini saja pun umurnya sekian tahun. Dipersiapkan dalam kurun waktu sekian lama. Sudah dianggap layak oleh tim pengajarnya, baru dilaporkan kepada paroki untuk selanjutnya dipersiapkan mereka ini menyambut komuni pertama atau komuni kudus dalam perayaan komuni pertama. Inilah ketentuan, inilah syarat yang harus kita selaku umat beriman Katolik itu tahu dan paham ini untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Katolik yang sesungguhnya. Para sahabatku terkasih, dalam belajar itu nanti para pengajar atau tim pengajar itu akan memberikan pengarahan, penjelasan tentang bagaimana tubuh Kristus itu. Jadi di dalam pembelajaran itu para peserta itu akan dibekali dengan sungguh, dengan serius. Sehingga saatnya nanti mereka ketika menyambut komuni itu, mereka mengalami, mengimani bahwa yang saya sambut, yang saya terima ini adalah benar-benar tubuh Kristus. Inilah aturan, inilah ketentuan yang ada di dalam gereja Katolik. Masalah yang terjadi adalah begini. Pernah terjadi dan mungkin ini terjadi juga di tempat para sahabatku sekalian. Ada orang tua yang kreatif.
Ada orang tua yang kreatif. Komuni yang dia terima dari tangan seorang prodiakon atau PLBKS ataupun seorang imam, kemudian komuni itu tidak langsung dimakan, dibawa sampai ke tempat duduk, lalu komuni itu dipecahkan sedikit untuk anaknya, sementara anaknya itu belum tahu, belum paham apa-apa tentang hal itu. Para sahabatku terkasih, saya ingat ketika kami masih kecil, orang tua kami menyambut komuni dan kami tidak minta komuni itu dari orang tua. Karena apa? Orang tua memberikan pemahaman kepada kami sesuai dengan usia kami. Jadi kami bisa mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Jadi yang terjadi di lapangan adalah ada orang tua yang melakukan tindakan ini. Membagikan komuni yang dia terima kepada anaknya. Dipikirnya dengan melakukan itu adalah sebuah bentuk, sebuah tanda ungkapan cinta dari seorang tua kepada anak. Ini sebuah kesalahan fatal, saudara-saudari. Ini kesalahan fatal. Ini bukan roti biasa. Bukan roti yang kita terima dari sebuah pesta, atau roti yang kita beli dari toko roti, atau jajan-jajan yang kita beli dari tempat-tempat atau kios-kios. Sehingga ketika kita sendiri makan, kita merasa ini tidak adil. Anak kita juga harus kita bagikan. Saya mengerti bagaimana kita selaku orang tua, saya mengerti. Karena saya juga adalah seorang orang tua. Saya mengerti dengan ini. Dan barangkali Bapak Ibu, para sahabatku sekalian juga memahami ini. Kalau seorang tua atau seorang orang tua makan sesuatu lalu anaknya hanya melihat ini sesuatu yang tidak adil, hati orang tuanya taruh di mana? Ini realitas kehidupan kita. Tapi berhadapan dengan komuni kudus ini beda, para sahabatku sekalian. Yang terjadi, orang tua membagikan sedikit komuni yang dia terima itu kepada anaknya. Dan orang tua ini barangkali dalam hatinya dia berpikir bahwa dengan melakukan itu dia mengungkapkan rasa cinta kepada anaknya. Ternyata secara liturgis ini adalah sebuah kesalahan fatal. Para sahabatku terkasih, kenapa kesalahan fatal? Karena ini adalah tubuh Kristus. Dan seperti kami katakan tadi, orang yang menyambut tubuh Kristus ini pun dengan ketentuan atau syarat tertentu. Dan bahkan orang yang mau menyambut komuni untuk pertama kalinya, mereka harus ikut pembekalan, ikut belajar dalam kurun waktu sekian lama. Bahkan mereka yang sebagai peserta itu pun harus memenuhi usia sekian tahun baru boleh diikutkan atau digabungkan sebagai peserta dalam pembelajaran itu. Nah, yang terjadi, orang tua dengan serta-merta membagikan komuni kudus itu kepada anaknya yang belum tahu, belum paham apa-apa tentang ini. Nah, para sahabatku terkasih, ini sebuah kejadian yang miris yang menjadi perhatian bagi kita semua. Maka kita lihat di sini, sebenarnya kesalahan ini ada di mana? Di mana letak kesalahan ini? Saya melihat ada dua kesalahan yang terjadi. Pertama, kurangnya katekese umat kepada umat-umat kita. Kurangnya katekese. Maka hendaknya di gereja-gereja kita, di paroki-paroki kita, hendaknya kegiatan katekese ini sungguh digalakkan kepada umat. Jadi banyak hal yang diberikan untuk umat itu supaya semakin banyak memahami tentang ajaran iman kekatolikan. Jadi karena kurangnya katekese umat ini, maka banyak umat Katolik tidak memahami ajaran iman Katolik itu secara baik dan benar. Kurangnya katekese. Maka diharapkan gereja-gereja kita, paroki-paroki kita supaya menggalakkan katekese ini. Banyak sekali ajaran iman Katolik yang harus diketahui oleh umat kita. Sehingga apa? Dalam menjalani kehidupan beriman sebagai umat beriman Katolik, umat itu tidak lagi salah. Karena sudah banyak memahami tentang ajaran-ajaran iman yang ada di dalam gereja kita itu. Itu saya melihat itu sebagai sebuah kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah umat itu sendiri. Umat itu bersikap acuh tak acuh terhadap ajaran iman gereja Katolik yang diajarkan.
Seandainya umat itu sendiri juga bersikap peduli terhadap ajaran iman, maka umat itu tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Bahkan kalau umat itu punya rasa ingin tahu tinggi, maka bisa dia pelajari banyak hal dari berbagai media. Bertanya juga kepada orang yang punya pemahaman yang lebih atau sudah cukup tentang ajaran iman kekatolikan. Kalau seandainya ini terjadi, maka betapa indahnya kehidupan kita atau pemahaman kita tentang iman gereja kita. Jadi ada dua hal ini saya lihat para sahabatku terkasih. Pertama, kurangnya katekese umat. Itu harus kita sadari. Kurangnya katekese umat ini membuat banyak umat kita tidak mengetahui tentang ajaran iman gereja Katolik. Kemudian yang kedua, umat itu sendiri acuh tak acuh atau tidak mau tahu tentang ajaran imannya. Kalau umat itu sendiri sudah tidak mau tahu tentang ajaran iman, maka bagaimana mungkin umat itu atau seorang orang tua bisa meneruskan atau mewariskan ajaran imannya kepada anaknya? Maka wajar yang terjadi dalam hal yang kami bicarakan di sini. Orang tua karena ketidaktahuannya, ketidakpeduliannya tentang iman gereja Katolik itu, maka komuni kudus itu tidak diberlakukan atau tidak diberi penghormatan secara istimewa atau secara pantas. Ini sekali lagi para sahabatku sekalian, sesuatu yang miris. Di tempat kami pernah terjadi dan mungkin di tempat para sahabatku sekalian juga mungkin pernah ada yang melihat. Ini mungkin pernah terjadi. Jadi ini sebuah fenomena yang bukan hal baru lagi dalam kehidupan kita, tetapi ini sering juga kita temukan dalam kehidupan beriman kita. Maka ada dua hal ini para sahabatku terkasih yang saya lihat sebagai masalah. Maka solusinya adalah ketika pembagian komuni itu berlangsung, hendaknya para misdinar, demikian juga para tatib. Tatib itu adalah petugas tata tertib yang mengawasi jalannya perayaan Ekaristi itu. Misdinar dan tatib ini harus memberikan perhatian istimewa kepada setiap umat yang maju ke depan untuk menyambut komuni. Misdinar dan tatib harus pastikan bahwa umat itu ketika maju ke depan menyambut komuni, harus komuni itu sudah dimakan. Kalau komuni itu belum dimakan, maka misdinar atau tatib berhak untuk mengingatkan umat tersebut. Sehingga tidak terulang lagi masalah seperti yang kami katakan ini. Karena luput dari perhatian misdinar, luput dari perhatian tatib, maka apa yang terjadi? Komudi kudus itu dibawa oleh sang penyambut sampai ke tempat duduk. Akhirnya dipecahkanlah sedikit untuk anaknya. Ini sesuatu yang perlu mendapat perhatian kita bersama, para saudara, para sahabatku terkasih. Karena apa? Yang kita sambut itu adalah tubuh Kristus, bukan roti biasa. Kalau roti biasa tadi silakan saja dibagikan kepada anaknya. Tetapi ini adalah tubuh Kristus yang kita imani dalam iman kekatolikan kita. Maka diharapkan sekali lagi di sini para misdinar, demikian juga para tatib yang ada di dalam gereja yang bertugas pada saat itu. Mari kita sama-sama memberikan perhatian ini kepada umat kita supaya jangan terjadi atau terulang masalah ini lagi. Kemudian hal yang kedua, solusi yang kedua, perlu juga digalakan katekese. Misalnya, sebelum perayaan Ekaristi itu dimulai, ada katekese umat secara singkat. Entah katekese 5 menit tentang perayaan itu. Dijelaskan juga tentang poin-poin seperti ini. Sehingga apa? Umat punya kesadaran akan hal ini. Jadi sebelum perayaan Ekaristi misalnya, diberikan juga penjelasan bagaimana syarat, bagaimana ketentuan seseorang dalam menyambut komuni. Di tempat kami saya selalu katakan kepada para misdinar bahwa umat ketika menyambut komuni, maju ke depan menerima komuni, setelah komuni itu sudah ada di tangan, maka umat itu bergerak ke kiri satu langkah atau ke kanan satu langkah dan komuni itu langsung dimakan.
Setelah makan komuni itu baru balikkan badan, berjalan dengan langkah yang tenang, sopan menuju ke tempat duduk untuk berdoa di dalam hati. Demikianlah para sahabatku terkasih, sebuah kejadian yang ada di dalam gereja diharapkan ini menjadi perhatian kita bersama sehingga umat Katolik itu memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang tubuh Kristus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.